Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Dibangun Kembali. Ini menyambung renungan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala kemarin dalam ibadah. Saya datang di ibadah 1. Saya baca ayatnya dulu Bapak Ibu Saudara. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 16 terjemahan baru. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daun yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat ini ada kemarin ketika ibadah raya 1 saya datang, Ibu Gembala menyampaikan ini, dan di situ dijelaskan bahwa pondok Daud itu tidak lain adalah hidup kita. Pondok Daud yang sudah roboh, yang sudah rusak, itu ibarat hidup kita yang mungkin kemarin digambarkan sudah tidak ada harapan. Mungkin hidup kita sudah rusak, sudah tidak ada harapan, tapi Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Pagi hari ini saya akan sambung renungan itu. Saya akan bahas, kalau kita merenungkan kata-kata membangunkan kembali itu kata lainnya di bahasa sehari-hari kita ini yaitu merenovasi. Kita ibaratkan sebuah rumah, bangunan rumah Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau membangun kembali sebuah rumah, itu artinya saya akan merenovasi rumah itu. Rumahnya sudah ada, tapi mungkin sudah rusak. Rumahnya sudah ada, tapi mungkin sudah waktunya diperbaiki. Karena itu saya akan merenovasi rumah itu. Kalau saya pecah beberapa tujuan untuk seseorang merenovasi sebuah bangunan rumah ya. Beberapa tujuan itu, yang pertama Bapak Ibu Saudara, tujuan orang merenovasi rumah itu karena ingin mengubah fungsi bangunan itu. Contoh, ada orang punya ruko, kemudian karena orang ini sudah membeli tempat usaha baru yang lebih strategis, maka rukonya direnovasi, dijadikan rumah tinggal, misal. Atau mungkin seseorang punya rumah yang tidak ditinggali, tapi rumahnya ini berdekatan dengan entah itu kawasan pabrik atau sekolah atau kampus. Kemudian dia berencana untuk mengubah fungsi bangunan itu dari yang tadinya rumah ingin dibuat menjadi rumah kos. Maka direnovasilah rumah itu menjadi sebuah rumah kos. Jadi yang pertama, tujuan renovasi itu mengubah fungsi bangunan. Kalau di dalam Alkitab kisahnya kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang pertama itu tadinya adalah penjala ikan, nelayan. Tapi Tuhan kemudian mengatakan, aku akan menjadikanmu penjala manusia. Jadi berubah fungsinya. Yang tadinya penjala ikan kemudian menjadi penjala manusia. Kalau di kehidupan sehari-hari ini, contohnya kita pernah dengar kisah tentang Bapak Ibu Gembala kita ketika dulu masih menjadi seorang pengusaha, kemudian Tuhan proses, Tuhan khususkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan full time, hingga sekarang menjadi gembala sidang kita. Mengubah fungsi itu salah satu contoh. Tapi yang contoh pertama ini, tujuan pertama ini jarang terjadi, hanya orang-orang tertentu yang mengalami ini. Tapi kebanyakan dari kita, bahkan mungkin semua kita sebagai jemaat akan mengalami poin-poin berikutnya ini, tujuan-tujuan renovasi berikutnya. Saya akan lanjutkan tujuan renovasi yang kedua. Seseorang merenovasi sebuah bangunan, dalam hal ini rumah, yaitu karena untuk menghindari kerusakan yang semakin parah. Jadi rumahnya itu sudah reot, sudah rusak, sudah tua, sudah mau ambruk, mungkin sudah rayapan dan segala macam. Karena itu dia ingin merenovasi rumahnya supaya rumahnya terselamatkan, tidak terjadi kerusakan yang semakin parah. Dalam hidup kita artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bisa jadi
kita berjalan selama ini, kita salah jalan. Kita berjalan sesuai keinginan kita tanpa tanya Tuhan. Kita mungkin semakin hari tanpa kita sadari arah hidup kita itu semakin jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi berlarut-larut. Karena itu Tuhan proses hidup kita, Tuhan goncang hidup kita, Tuhan merenovasi hidup kita, supaya kita tidak semakin jauh dari Tuhan, kita tidak semakin rusak, kita tidak semakin jatuh dalam dosa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan orang merenovasi sebuah bangunan rumah yaitu untuk memperbesar kapasitas rumah itu sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kalau sebuah rumah itu, Bapak Saudara, ditinggali oleh satu pasangan muda yang baru menikah, maka isi rumah itu hanya 2 orang. 2 orang ini butuh paling hanya kamar, ruang tidur 1, kamar mandi 1, dapur, dan mungkin tempat untuk menaruh mobil atau sepeda motor. Sudah, kebutuhannya hanya itu. Tapi kemudian keluarga ini berkembang, mereka punya anaknya semakin besar, anaknya besar, pasti harus ada kamar lagi, tambah 1 kamar. Kemudian keluarga ini semakin berkembang lagi, anaknya 2, dan seterusnya. Maka kebutuhan keluarga ini akan sebuah rumah itu akan berubah. Yang tadinya cukup rumah mungil dengan 1 kamar, tapi sekarang butuh beberapa kamar. Karena itu mereka harus merenovasi rumahnya, menyesuaikan kebutuhan yang ada sekarang. Dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Tuhan mau memperbesar kapasitas kita supaya bisa berdampak lebih luas, berdampak kepada lebih banyak orang. Karena itu Tuhan merenovasi hidup kita, Tuhan membangunkan kembali hidup kita. Sekalipun kita merasa sudah cukup, tapi bagi Tuhan mungkin kapasitasnya harus diperbesar, maka Tuhan proses hidup kita lagi. Kemudian yang keempat, tujuan renovasi. Orang merenovasi rumah itu karena ingin menyempurnakan atau menaikkan nilai bangunan itu. Menyempurnakan itu misal, sebuah rumah itu sudah bagus, sudah jadi, tapi pemilik rumah ingin, dindingku biar kelihatan lebih mewah, yang tadinya cuma dicat, aku ingin dilapis dengan marmer. Seperti itu, hal-hal seperti itu supaya kelihatan lebih mewah, nilainya lebih tinggi. Atau mungkin seseorang membeli rumah dengan tujuan bukan untuk ditinggali, tapi untuk menambah asetnya, untuk investasi. Lalu rumah ini dinaikkan nilainya, sehingga ketika nanti dijual lagi, nilainya semakin tinggi. Demikian kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kisahnya adalah Ayub. Ayub itu di mata manusia itu mungkin sudah sempurna. Dia orang yang saleh, bahkan Tuhan mengakui kesalehan Ayub. Kalau kesalehan Ayub dibandingkan dengan saya atau saudara mungkin sangat jauh. Ayub jauh lebih saleh, Tuhan sendiri mengakui. Tapi ternyata Tuhan tahu ada bagian-bagian dalam hidup Ayub, dalam karakter Ayub yang harus digarap. Tuhan mau menyempurnakan hidup Ayub. Bukankah seringkali kita juga merasa seperti itu? Kita merasa sudah baik, sudah sempurna. Tuhan, aku udah baik, aku udah pelayanan, aku udah ibadah, aku udah saat itu, aku udah doa setiap hari. Tapi Tuhan tahu ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang masih perlu digarap. Karena itu Tuhan proses kita lagi, Tuhan rombak hidup kita lagi. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan hidup kita hari ini. Bagaimana kondisi kita hari ini? Apakah kita sedang ada dalam situasi-situasi seperti yang tadi saya sebutkan itu, sehingga Tuhan perlu merenovasi hidup kita lagi? Jangan protes, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tuhan, orang itu kok enak hidupnya, kok aku kok digoncang terus. Ada aja prosesnya Tuhan. Tuhan punya rencana kepada setiap orang itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kisah satu orang dengan yang lain di hadapan Tuhan itu berbeda. Fasenya berbeda, kedewasaannya berbeda, kapasitasnya berbeda, tujuannya berbeda, semua berbeda. Kita tidak bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya akan bacakan ayat yang menguatkan supaya kita tidak ragu. Tuhan, kenapa sih hidupku ini diproses terus? Ini ayat terkenal, Yeremia 29 ayat 11 terjemahan baru. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering kita dengar, tapi pagi ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu tahu persis
rancangan apa yang ada pada Tuhan itu mengenai diri kita masing-masing. Tuhan tahu persis. Sehingga ketika kita merasa diri kita sudah cukup baik, mungkin di mata Tuhan ada hal yang masih harus diperbaiki, disempurnakan. Tuhan proses lagi. Bisa jadi bagian kita adalah taat. Bagian kita adalah menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena kita yakin semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua itu mendatangkan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tadi ingatkan bahwa separah apapun hidup kita, mungkin kita sudah rusak, sudah kacau, sudah jauh dari Tuhan, sudah tersesat, atau mungkin kita merasa diri kita sudah cukup baik, tapi ternyata di mata Tuhan tidak baik. Yang jelas hari ini Tuhan masih mau menggarap hidup kita, sehingga hidup kita yang tadinya mungkin kurang itu akan dibangun kembali. Berbahagialah Bapak Saudara sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan kemudian melakukannya. Bela segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini bahwa hidup kami ini bagaikan sebuah bangunan yang masih harus terus dirombak, diubah, disempurnakan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Bagian kami pasrah, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidup kami. Apa-apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tidak mau membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan punya rencana yang spesial, yang khusus buat kami. Terima kasih Bapak, tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami berlaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan pimpin dalam menjalani hidup ini, kami menyerahkan kepada Tuhan. Bila kami masuk agendanya Tuhan, kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami Bapak, kami yakin dan percaya kami berkemenangan hari ini bersama dengan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.